Prinsip diet itu seperti maraton ya, bukan seperti sprint. Itu artinya memang nggak ada yang instan. Kalau badan kamu protes, dia akan kasih sinyal nih ke kamu bahwa ada sesuatu nih yang nggak beres. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai kesalahan-kesalahan dalam melakukan diet, aku akan menjawab beberapa pertanyaan umum yang biasanya banyak ditanyakan sebagian besar orang seputar topik diet. Diet itu terkait dengan pengaturan pola makan. Pengaturan pola makan itu bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang beragam. Jadi nggak hanya untuk menurunkan berat badan saja kita melakukan pengaturan pola makan, tetapi pengaturan pola makan tuh bisa digunakan untuk menaikkan berat badan, menaikkan massa otot, ataupun juga menurunkan kadar lemak. Prinsip dasar dari penurunan berat badan adalah kamu harus dalam kondisi kalori defisit. Rumusnya kalori defisit adalah kalori yang masuk itu harus lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Jadi terlepas dari kamu mau olahraga, nggak olahraga, kalau pola makan kamu itu berada dalam kondisi kalori defisit, maka penurunan berat badan itu akan terjadi. Jawabannya enggak. Karena kondisi tubuh dari setiap orang itu nggak sama. Kondisi medis, kebutuhan tubuh, ataupun kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi tidak ada satupun jenis diet yang bisa dipukul rata, memiliki keefektivitasan yang sama di semua orang. Diet yang tepat adalah diet yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kamu. Caranya adalah dengan mengacu ke 3 prinsip ini, jadi dicatat ya. Pertama, sesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, sesuaikan dengan kemampuan. Dan yang ketiga adalah pilih diet yang bisa bikin kamu konsisten. Kalau mengacu ke prinsip yang pertama, yaitu kebutuhan, ini aku kasih contoh ya. Jadi misalnya kalau kamu mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang berlebih, itu badan kamu kecenderungan berat badannya naik. Artinya, kamu harus memilih jenis karbohidrat yang proporsi karbohidratnya itu minim atau mungkin tidak makan karbohidrat sama sekali. Kalau mengacu ke prinsip menyesuaikan dengan kemampuan, contohnya seperti ini. Ada beberapa jenis diet yang membutuhkan budget lebih dibanding dengan jenis diet yang lain. Contohnya aja seperti keto diet. Kalau kamu merasa kemampuan finansial kamu nggak mencukupi untuk kamu melakukan keto diet, ya sebaiknya jangan memaksakan diri untuk melakukan keto diet. Solusinya adalah dengan mencari alternatif lain atau jenis diet lain yang memang sesuai dengan kemampuan finansial kamu atau sesuai dengan budget yang kamu miliki. Kalau mengacu ke prinsip yang ketiga, yaitu memilih diet yang membuat kamu konsisten, contohnya seperti ini. Misalnya aja ada jenis diet A. Teman kamu itu bisa menjalankan diet A ini dengan konsisten dan dia enjoy melakukannya. Terus kamu ceritanya mau ikutan teman kamu. Tapi ketika kamu melakukan diet A ini, ternyata kamu merasa diet A ini nggak cocok buat kamu nggak merasa enjoy, terus akhirnya kamu jadi yo-yo diet, terus akhirnya ujung-ujungnya burn out. Kalau sudah burn out, itu artinya kamu jadi nggak konsisten lagi dalam melakukan diet. Itu artinya diet A ini nggak cocok buat kamu. Solusinya, kamu cari diet yang kamu merasa enjoy, yang kamu merasa nyaman. Kalau kamu merasa enjoy dan nyaman, maka kamu akan bisa konsisten. Kalau kamu bisa konsisten, maka tingkat keberhasilan dalam kamu melakukan diet tersebut itu juga akan tinggi. Dalam penjelasan mengenai kesalahan-kesalahan diet yang sering dilakukan, yang akan aku jelaskan sebentar lagi, ini konteksnya diet yang untuk menurunkan berat badan ya, atau menurunkan kadar lemak. Karena itu adalah tujuan yang biasanya paling populer dan yang biasanya sering dijadikan goals untuk sebagian besar orang. Kesalahan yang pertama adalah defisit kalori kamu terlalu besar. Biasanya kalau mau melakukan diet itu patternnya atau polanya seperti ini. Di awal itu pasti menggebu-gebu banget. Kayak pengen cepet-cepet menurunkan berat badan atau menurunkan kadar lemak. Pasti kamu mikir dong gimana sih caranya supaya cepet. Biasanya yang dilakukan adalah dengan melakukan defisit kalori dalam jumlah yang sangat besar. Yang harus kamu tahu adalah, kalau defisit kalori kamu terlalu besar, maka badan kamu cenderung nggak punya energi yang cukup untuk digunakan dalam satu hari. Kalau badan kamu tuh nggak punya energi yang cukup, maka dia akan dalam mode kelaparan.
Dan kalau dalam mode kelaparan, badan kamu pasti akan menyuruh kamu untuk memberikan asupan makanan. Dan akhirnya apa? Akhirnya kamu jadi dendam, akhirnya makan lebih banyak, dan ujung-ujungnya kondisi kalori defisit itu nggak terjadi. Prinsip diet itu seperti maraton ya, bukan seperti sprint. Ini tuh bukan proses gimana untuk cepet-cepetan mencapai ke garis finish. Tapi justru ini adalah proses lama-lamaan. Artinya seberapa lama kamu bisa bertahan di kondisi ini. Seberapa bisa konsisten dalam jangka waktu yang lama dalam proses diet ini. Istilahnya itu kalau dalam perlombaan yang menang itu bukan yang bisa menyelesaikan lebih cepat, tapi yang menang adalah siapa yang bisa bertahan dalam proses ini yang paling lama. Nah, cara konkretnya gimana sih untuk bisa bertahan lebih lama? Bukan sampai ke garis finish duluan. Caranya adalah maintain jumlah kalori defisit kamu tuh di angka sekitar 300 sampai 500 kalori. Jadi di range angka itu tuh nggak cenderung terlalu berat untuk kamu. Kalau nggak terlalu besar kalori defisitnya, maka badan kamu tuh akan bisa berfungsi dengan baik. Nggak dalam mode kelaparan atau craving. Dan kamu bisa lebih enjoy dalam menjalankan diet. Kalau kamu bisa enjoy, maka kamu bisa bertahan di prosesnya itu lebih lama. Kalau kamu bisa enjoy dengan prosesnya dan bertahan lebih lama, maka proses itu jadi nggak kerasa, tahu-tahu kamu udah sampai ke tujuan yang kamu inginkan. Kesalahan yang kedua adalah tidak memperhatikan makronutrien atau nilai gizi yang kamu konsumsi. Yes, benar. Prinsip dasar dari penurunan berat badan adalah berada dalam kalori defisit. Tapi, proporsi nilai gizi dari kalori yang kamu makan itu penting. Kenapa? Kalau nilai gizi yang kamu makan itu cenderung nggak seimbang, itu badan kamu akan protes. Kalau badan kamu protes, dia akan kasih sinyal nih ke kamu bahwa ada sesuatu nih yang nggak beres. Kalau ada yang nggak beres, ujung-ujungnya itu akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dari diet yang kamu lakukan. Contoh konkretnya gimana sih? Misalnya nih, kamu udah defisit kalori. Secara angka kamu dapat lah ya jumlah defisitnya, misalnya di angka 300 kalori. Jadi secara kuantitas kamu dapat. Tapi ternyata dalam total kalori yang kamu makan itu, jumlah proteinnya itu kurang. Kalau jumlah protein itu kurang, maka badan akan cenderung lemas dan cenderung gampang lapar. Karena seperti yang kamu tahu, protein itu fungsinya banyak banget ya. Untuk meregenerasi sel kita, otot kita, memberikan energi. Jadi itu cukup krusial lah dalam fungsi tubuh kita sehari-hari. Nah, kalau badan kamu udah lemes karena kekurangan protein, akhirnya gimana? Ya akhirnya kamu jadi gampang lapar. Terus kalau lapar solusinya gimana? Ya makan. Bahkan mungkin makannya itu berlebih ya. Jadi yang seharusnya defisit, ternyata kamu nggak dalam kondisi defisit. Hanya karena kamu kekurangan protein dalam satu hari. Nah, di sini kamu dapat benang merahnya ya. Walaupun kuantitas atau jumlah dari kalori defisit itu udah sesuai, tapi kalau kualitasnya atau proporsi nilai gizinya nggak terpenuhi, itu juga akan menjadi masalah. Solusinya, selain memperhatikan nilai kalori defisit, kamu juga harus memperhatikan proporsi nilai gizi dari total kalori yang kamu makan dalam satu hari. Kesalahan yang ketiga adalah ekspektasi kamu nggak realistis. Cita-cita boleh tinggi, tapi kalau kamu nggak punya strategi yang bagus gimana cara mencapainya, ya percuma. Mau turun berat badan 20 kilo, tapi pengen terwujudnya dalam waktu 2 bulan. Nah ini ya namanya cari masalah buat diri sendiri. Kenapa? Nggak ada yang salah dengan ingin menurunkan berat badan 20 kg ini. Yang jadi nggak tepat itu adalah timeline yang kamu buat. Timeline yang kamu buat itu nggak realistis. Sebaiknya kamu bikin timeline yang lebih realistis ya. Lebih lama nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa enjoy. Dan akhirnya kamu bisa konsisten. Ingat kan penjelasan aku yang sebelumnya? Ini tuh perjalanan yang panjang. Jadi punya strategi yang tepat dan bagus itu sangat penting supaya tujuan kamu bisa tercapai. Kesalahan yang keempat adalah memakai cara instan. Contohnya seperti menggunakan teh detox, pil diet, dan lain-lain. Kamu sadar satu hal nggak? Coba perhatikan disclaimer dari para penjual teh detox atau pil diet. Selalu ada disclaimer yang seperti ini. Akan jauh lebih efektif bila disertai dengan olahraga dan mengatur pola makan. Lah, kalau misalnya bisa dicapai dengan olahraga dan mengatur pola makan, ya dari awal kita nggak perlu dong beli teh detox atau pil diet. Di sini kamu harusnya paham ya, yang dibilang instan aja masih perlu embel-embel berolahraga dan mengatur pola makan.
Itu artinya memang nggak ada yang instan. Tanamkan mindset bahwa carilah jalan yang benar. Dan sudah terbukti, bukan cari jalan pintas. Yang justru efek sampingnya kita nggak akan pernah tahu ke tubuh kita itu seperti apa. Niatnya mau menurunkan berat badan, tapi ternyata malah mendapatkan efek negatif yang nggak diinginkan. Kesalahan yang kelima adalah memilih jenis diet yang nggak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kamu. Nah, ceritanya sekarang lagi tren nih diet A, terus kamu ikut. Si artis itu lagi melakukan diet B, coba ikutan gitu. Gak salah kok, gak apa-apa. Asal kamu riset dulu ya, diet yang akan kamu jalankan itu sesuai nggak dengan kemampuan kamu, kebutuhan kamu, dan diet itu bisa bikin kamu konsisten atau enggak. Kamu jangan lupa bahwa artis favorit kamu tuh punya resource yang nggak terbatas. Mereka bisa memilih jenis diet apapun karena budget mereka itu memadai. Pertanyaannya, apakah kondisi kita sama kayak mereka? Kamu jangan lupa ya, mereka itu bisa banget punya kemampuan untuk hire chef pribadi, dokter gizi, atau profesi apapun yang akan mendukung keberhasilan diet yang mereka lakukan. Di sini kita perlu banget untuk riset dan belajar, jadi jangan cuma sekedar ikut-ikutan aja. Buat apa memaksain sesuatu yang nggak sesuai dengan kita? Justru kita harus mau belajar dan kreatif untuk mencari cara yang paling efektif dan sesuai dengan kita. Aku ingin sedikit memberikan highlight untuk video ini. Jadi diet itu nggak cuma untuk menurunkan berat badan ya. Diet itu adalah pengaturan pola makan. Pengaturan pola makan itu bisa menuju ke banyak tujuan. Menaikkan berat badan, menurunkan berat badan, menaikkan massa otot, dan juga menurunkan kadar lemak. Jangan cuma ikut-ikutan dalam melakukan diet. Sesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan cari diet yang bisa buat kamu konsisten dalam menjalani prosesnya. Prinsip diet itu kayak maraton, bukan sprint. Jadi ini tuh prosesnya panjang, gak sebentar. Jadi jangan punya mindset mau cepet. Ingat, yang menang itu bukan yang sampai ke garis finish duluan. Yang menang itu adalah siapa yang bisa bertahan di proses ini yang paling lama. Jangan males belajar ya, dan terus riset sebanyak mungkin. Dan ini yang gak kalah penting juga, kamu harus mengenali tubuh kamu sendiri. Kamu harus benar-benar tahu nih kondisi tubuh kamu seperti apa dan menyesuaikan nih diet apa yang sesuai dengan kamu. Dan yang paling penting dalam menjalankan proses diet apapun, dengan timeline yang seberapapun, dengan aturan-aturan diet apapun, intinya dalam melakukan diet itu kamu harus merasa enjoy.